الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال سيدنا الشيخ سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا الله بعلوم وبركاته وبسره وبمكانه عند الله في الدارين آمين. وأنتم يا خواس سلموا نفوسكم إليه وارضوا بتدبيره فيكم واستغلوا بذكره دون مسألته أما سمعتم قول الحق عز وجل في بعض كتبه. Dan kamu wahai orang-orang khusus, ulama-ulama yang masuk kategori khawas. Ini khusus Abdul Qadir menasihati ulama khawas ya. Sudah bukan untuk orang umum ini ya, untuk orang yang sudah khusus. Untuk kalian wahai orang-orang khawas, sallimu nufusakum ilaihi ya. Pasrahkanlah dirimu kepada Allah. Wardu bitadbirihi, relakanlah terima dengan senang hati semua pengaturan dari Allah terhadap dirimu. Wardu bitadbirihi fikum wastaghalu bidzikrihi, sibuklah kalian bidzikrihi dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Tuna mas'alatihi, bukannya sibuk minta-minta kepada Allah ya. Amma sami'tum qaula al-haqq azza wa jalla, bukankah kamu telah mendengar firman Allah Ta'ala fi ba'di kutubihi, di sebagian kitabnya. Allah berfirman, man syaghalahu dzikri ammas alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Man syaghala, barang siapa, man syaghalahu, barang siapa menyibukkan, sibuk siapa man apa dzikri, menyibukkan ing man apa dzikri, zikirnya, amas alati, dari meminta-minta, a'taituhu, aku bakal memberi orang itu, a'taituhu, aku memberi orang itu, afdhala ma u'tiyah, memberi dengan apa-apa yang aku bakal beri, lebih bagus dengan apa-apa yang lebih utama, dengan seutama-utamanya apa yang aku berikan, asailina, kepada orang-orang yang meminta. Orang yang sibuk zikiran, tidak sibuk minta-minta, itu bakal diberi oleh Allah dengan pemberian yang lebih utama dari yang Allah berikan kepada orang yang minta-minta. Hadis ini ada di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadis yang ke 2960, 29.271, diriwayatkan Imam Baihaqi, hadis yang ke 573 ya. Ya man ishtaghala bi dzikrihi wa ankasara qalbuhu li ajlihi, hei orang yang sibuk dengan zikir kepada Allah, wa ankasara qalbuhu, dan hatinya pecah ya, li ajlihi, semata-mata karena mengharap ridha Allah. Apa maksudnya orang hatinya pecah itu ya? Hatinya itu remuk ya di hadapan Allah. Orang alim itu hatinya benar-benar hancur di hadapan Allah ya. Hatinya hancur, hatinya remuk di hadapan Allah. Nah, hati yang hancur dan remuk ini ya, yang mengundang Allah cepat hadir di dalam batinnya itu ya. Pada hati-hati yang remuk inilah ya, Allah akan menampakkan keagungannya ya.
orang alim itu nanggung banyak penderitaan yang tidak mungkin diungkap, ya. Hatinya itu sudah tidak berbentuk lagi, ya, karena penderitaan yang hebat yang senantiasa ditelan dalam diamnya, ya. Tidak pernah ngomong kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud mungkasaratil qulubi, ya. Hati yang sudah hancur. Orang-orang yang alim itu sudah biasa nangis ke Allah, itu udah biasa, ya, nangis ke Allah itu aja. Karena itu istilahnya mungkasaroh, ya, hatinya pecah, ya, hatinya itu hancur. Sementara orang-orang awam nangisnya ke makhluk, ya, nangisnya ke makhluk. Kalau dilihat dari tingkat kedalaman kesusahan yang dirasakan, itu pasti orang alim lebih hebat. Tapi susahnya, deritanya itu bukan karena penderitaan yang karena materi, bukan, ya. Bukan karena bab duniawi, bukan, ya. Menderitanya orang alim itu karena beratnya mikir sesuatu yang dibebankan Allah kepada dirinya, ya. Misalnya wali nuqoba. Wali nuqoba itu disisip-sisipkan oleh Allah di seluruh jenis manusia ini, ya, di seluruh jenis komunitas makhluk ini. Ada yang jadi gembel, ya, kumpul dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena aslinya Gusti Allah kan, orang miskin kalau doa kan tidak pernah benar sebenarnya, ya. Karena doanya orang miskin itu seringkali diliputi oleh perasaan suudzon kepada Allah. Gusti Allah tega banget sih memiskinkan aku. Suudzon itu sendiri sudah menghalangi doanya untuk diijabah. Maka Allah taruh walinya untuk mewakili penderitaan orang miskin itu, untuk diaturkan ke hadirat Allah. Lu kayak begini ini terus hatinya para wali suruh ndak pecah bagaimana? Dia berada di dalam pemerintahan, melihat praktek-praktek korupsi, manipulasi, ya. Tapi dia tetap harus bertahan di situ, kalau enggak dihancurkan semua oleh Allah. Ya, maka hatinya menjadi pecah karena itu, ya. Dia menanggung kotornya kehidupan untuk dimintakan maafnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika Nabi Musa mendapati kaumnya menyembah sapi, di saat Nabi Musa mendapatkan keistimewaan paling puncak di dalam spiritualitasnya, Nabi Musa ditemui Gusti Allah. Itu puncak sangat istimewa, diajak ngomong sama Gusti Allah, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi yang dikutip oleh Imam Suyuti di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur, kenapa sih Allah kok milih Nabi Musa itu diajak ngomong dari makhluk Nabi yang lain? Kata Rasulullah, karena saat Allah menampakkan di seluruh hatinya manusia, Nabi Musa lah yang paling tawaduk kepada Allah. Ketawaduan itulah yang membuat Nabi Musa diajak ngomong oleh Allah. Jadi bukan karena pinternya, bukan karena Nabi Musa itu, bahwa Nabi Musa itu adalah salah satu filosof pemula setelah Nabi Ibrahim, kata Imam Ghazali, saya sepakat dengan itu, bahwa Nabi Musa itu adalah
capaian intelektual. Rasulullah karena seluruh bukit di muka bumi ini yang paling tawaduk adalah Bukit Tursina. Apa artinya kalau jenengan kepingin diajak mukalamah Gusti Allah, ya wajib tawaduk, wajib tawaduk. Itu pun kalau pantas. Wong seringkali kita itu ndak pantas sombong itu loh, ya sik sombong. Wong ndak pantas tawaduk ya ndak pantas sombong itu loh, ndak bisa tawaduk itu kan aneh. Itu ilmu yo segitunya gitu loh ya. Terus kaya yoga gitu loh ya. Pejabat tinggi yoga tapi kok yo sombong gitu loh. Yo itu repot sampai terus ndak ketemu jalan kalau begitu. Harus tawaduk. Masya Allah ya. Saya kalau mikir Gusti Allah kalau nguji itu seru ya, seru. Ngosok pada saat dia mendapatkan keistimewaan itu seru ya kalau dibaca di tafsir. Nanti satu hari saya bahas itu ya. Bagaimana Nabi Musa diajak ngomong Gusti Allah itu. Seru itu ya. Pertama Allah itu ngajak ngomong Nabi Musa bila harfin wala sautin. Terus Nabi Musa matur, Gusti mboten ngertos napa-napa, tidak ngerti apa-apa Gusti. Maka kemudian Gusti Allah ngajak ngomong dengan sekali ucap dengan 70 bahasa yang berbeda-beda. Ya, baru Nabi Musa paham. Ya, Nabi Musa paham. Ketika Nabi Musa paham, Nabi Musa itu diliputi dengan nur yang nur itu dilihat siapapun mati orangnya. Kemudian ditutup oleh Allah dengan cahaya materi yang amat terang sehingga kalau Allah diajak ngomong Nabi Musa, orang tidak bisa melihat Nabi Musa, yang dilihat hanya cahayanya. Hilang Nabi Musa itu, ketutup nur itu. Pada saat Nabi Musa diajak ngomong oleh Allah, malaikat Jibril setelah itu turun kepada Nabi Musa. Kata Jibril, Musa, aku ini sudah ada di Arsy, tentu lebih dekat daripada kamu. Tapi betapa aku kepingin mendengarkan apa yang Allah omongkan ke kamu, tapi aku tidak mampu. Tadi Jibril itu kepingin bisa dengar apa dialognya Musa dengan Allah. Tidak mampu. Terus kata jubahnya Nabi Musa, Jibril, dekatan siapa kamu sama saya? Ke Nabi Musa. Ya dekatan saya katanya. Aku ini nempel ke kulitnya Musa. Aku nempel ke kulitnya Musa aja aku tidak ngerti. Allah ngomong apa ke Nabi Musa, apalagi kamu yang lebih jauh. Ya. Jadi Nabi Musa diajak ngomong Gusti Allah itu dahsyat ya. Ya dahsyat. Ya, bukan sekedar diajak ngomong biasa, seru ternyata. Ya. Seru. Jadi itu memicu kecemburuan Jibril untuk pingin tahu ya, karena hanya Nabi Musa yang diajak ngomong dengan cara begitu ya. Ya. Malaikat aja enggak gitu loh, malaikat aja enggak. Jibril saja tidak. Saking tingginya keluhuran Nabi Allah Musa. Saya senang baca tafsir ini supaya melengkapi perspektif orang terhadap Nabi Musa. Orang itu selain keliru melihat Nabi Musa itu gara-gara dia baca surat Kahfi. Tapi dia tidak baca surat Toha. Ya, puncak spirit Kahfi itu
starting point spiritualitas Nabi Musa terus dibandingkan dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Musa masih baru mulai itu. Baru mulai bahwa Nabi Musa kelihatan kalah kayak anak kecil yang terus dikerjain terus oleh Nabi Khidir. Kan gitu kan? Paut dilubangi, Nabi Musa nggak tahu. Gitu loh ya. Kemudian anak kecil dibunuh, Nabi Musa protes-protes. Ya, kemudian ada dinding miring dibenahi. Ya, Nabi Musa nyari siapa yang punya ini. Kalau mau kerja nyari buruan, rek gitu loh, langsung kerja-kerja begini kata Nabi Musa. Ya kan kayak anak kecil Nabi Musa. Maka orang kemudian mengatakan, enggak, kalau begitu ilmu syariat tetap lebih tinggi daripada ilmu hakikat. Kalau saya nggak begitu bacanya. Ini Nabi Musa masih tampil sebagai representasi dari intelektual murni, ditandingkan dengan orang yang menguasai ilmu kasbi rasional, ditandingkan dengan orang yang menguasai ilmu laduni oleh Allah. Ini perseteruan antara ilmu kasbi dan ilmu laduni. Tapi lihat nanti ketika Nabi Musa sudah sampai pada puncak spiritualitasnya, ya lewat Nabi Khidir. Ya lewat Nabi Khidir. Seistimewa-istimewanya Nabi Khidir bisa mendapat perintah dari Allah untuk membunuh anak itu yang saat itu Nabi Musa belum tahu. Ya tetapi Nabi Khidir diajak ngomong Gusti Allah dengan Nabi Musa diajak ngomong, itu beda kelas. Ya, beda kelas. Nanti urusan diajak ngomong ini tidak cuma Nabi Musa, wali juga ada yang diajak ngomong oleh Gusti Allah itu. Itu yang namanya wali Sumara atau wali Muhaddasun. Wali Muhaddasun, wali Sumara itu diajak ngomong Gusti Allah. Diajak ngomong Gusti Allah. Dia tahu apa yang Allah mau, ngerti Gusti Allah menghendaki apa dalam kehidupan ini. Wali-wali Muhaddasun, wali-wali Sumara, dia tahu. Dan Nabi Rasul udah pasti. Karena itu Allah menggaransi di Quran itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu seluruh getar nafsunya bahkan itu semua dalam garansi Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Karena kualitas Rasul di atas nabi yang lain. Tapi nabi cara Allah ngajak ngomong itu beda-beda, ya. Kalau di wali Sumara itu di dalam hati, jauh di dalam hati. Dia bisa merasakan, ya, bi ghairi lafdin, ya. Tanpa suara, tanpa lafaz, beliau bisa merasakan. Tapi ada yang muhaddatsun itu bisa lebih nyata lagi. Wali-wali muhaddas itu lebih nyata lagi, dia bisa dengarkan, bisa takallum dengan Allah lebih jelas lagi. Seperti yang dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir misalnya, ya. Ketika mengatakan ana wahidun fis sama wa ana wahid, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard, terus itu. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir? Aku tidak makan kecuali Gusti Allah nyuruh makan. Aku tidak akan minum kecuali Gusti Allah nyuruh minum. Nah, itu jelas muhaddas kalau sudah begitu itu. Seperti kisah Imam Qutb Abu Hasan al-Asyadzili ketika disuruh Allah turun dari tempat khalwatnya untuk membimbing masyarakat. Kan ada dialog-dialog terus itu. Kalau kita tidak paham tentang ini, maka orang akan kebingungan. Ya, bahwa Allah itu bisa ngajak ayu kalimahullahu illa wahyan au mi wara'i hijab itu, ya. Gusti Allah itu bisa ngajak ngomong orang itu dalam bentuk wahyu kalau itu nabi, atau di balik hijab. Nah, itu untuk jatahnya para wali, ya, di balik hijab ini. Nah, tapi dari semua bentuk percakapan Allah dengan makhluk, itu yang paling dahsyat ya Nabi Musa.
Nabi Musa ini. Ya jangan dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah pokoknya tidak bisa ditandingi. Kalau Nabi Musa banding Rasulullah selesai. Ya Rasulullah itu spesial, tidak bisa ditandingkan siapa-siapa. Nah, kalau kita melihat itu, kita baru mengerti betapa istimewanya ketawaduan itu. Sebaliknya iblis, ratusan ribu tahun ibadah, macam-macam prestasi yang sudah diperoleh, kepangkatan spiritual dia dapatkan semua. Dari abid, zahid, arif billah, at-taqi, al-khazin, wah kena semua. Ya. Penasehat malaikat, bukan cuma penasehat presiden, iblis itu. Ya, jadi penasehat para malaikat, menjadi temannya malaikat karubiun, semua dapat. Tapi iblis lupa bersihkan hatinya. Sifat sombongnya masih ada, dihabisi oleh Allah. Iblis yang begitu tampak menjulang spiritualitasnya runtuh dan dicampakkan oleh Allah karena kesombongan. Ternyata Nabi Musa dipilih oleh Allah, ditinggikan derajatnya gara-gara ketawaduan. Nah, urusan ini urusan cerdas batin. Orang itu dikira cukup cerdas pikiran. Jenengan amati, ngapunten saya, putra-putranya kiai yang benar-benar alim bisa jadi kalah secara logika dengan orang biasa. Pinter kalah. Yang masuk ITB belum tentu anaknya kiai, walaupun ada anaknya kiai yang masuk ITB. Gitu loh ya. Yang lulusan Harvard belum tentu anaknya kiai bisa masuk sana. Ya. Yang bisa masuk Stanford University belum tentu anaknya kiai bisa masuk. Ya. Tapi urusan cerdas batin, di situ yang Allah istimewakan anaknya orang soleh itu. Ya, ketajaman batin, kelembuan batin, lurusnya batin kepada Allah. Itu yang tidak bisa dicari di hafad. Itu yang tidak akan bisa ditemukan di perguruan tinggi yang katanya paling top. Ya. Nah, dalam rangka inilah sebenarnya kita Sabtuan itu. Sabtuan itu tidak didik pikiran, Sabtuan itu ngasah batin. Ya, biar lebih halus, biar lebih tajam. Tapi ya orang nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti-ngerti kalau begitu itu besar manfaatnya. Ya. Sampean yang pinter pikirannya, tapi kalau perasaannya tumpul, bubrah semua urusan itu. Ya. Saya hari-hari ini banyak dikeluhkan orang tua yang anak-anaknya itu pinter-pinter tapi tidak punya perasaan. Ini bahaya nih, generasi sekarang ini generasi begini. Sering disebut sebagai generasi stroberi. Kelihatannya manis, bagus, tapi tidak jalan sama sekali perasaannya. Anak sekarang melihat orang tuanya jungkir balik itu tidak ada. Kepingin bantu itu tidak ada itu. Tidak ada. Orang zaman dulu itu tidak usah dipondokkan, tidak usah ikut ngaji Sabtuan. Ya, mbok anaknya petani yang tidak pernah ngaji itu pasti jalan perasaannya dulu. Dulu saya sekolah di SD itu pelajaran agama cuma segitunya. Tapi cara kita anak-anak SD yang tidak belajar agama cukup hormat ke guru itu bagus banget. Ya. Dulu sekarang Masya Allah ya. Ruwet sekarang ya. Ruwet. Kalau dicari-cari ya ini asahan batin gak jalan. Di samping ketajaman batinnya tumpul, ndak kuat. Ya, anak sekarang itu ndak kuat. Ndak kuat itu maksudnya ndak tahan banting. Cepat frustasi, cepat mengeluh. Saya diceritai seseorang.
dia pimpinan di perusahaannya, kemudian ada anak yang kelihatannya prestasinya bagus, masuk langsung belum beberapa ini sudah mau diangkat, ada yang mempromosikan karena prestasinya katanya sudah bagus, orangnya sangat cerdas, dan dia tidak setuju karena bagi dia tetap harus ada pengalaman. Orang itu harus makan asam garam kehidupan supaya bisa menghargai orang lain, bisa mengerti orang lain. Enggak, tetap benar. Begitu diangkat jadi pimpinan, ngadepi masalah udah stres gak karuan. Begitu dia buat presentasi dikritik, kecewa, besok minta keluar dari perusahaannya. Harus dikritik loh, ya biasa. Anak sekarang enggak kuat sama sekali. Skripsi bimbingan dicoret 2 kali 3 kali, gak datang lagi anak sekarang. Ya. Zaman saya skripsi dibanting di depan semua orang, ya tetap ngauloh, tetap hormat. Ya. Saya S2 itu punya pembimbing Profesor Bahrente Sugian itu, sosiolog Beken itu ya. Dia S2 S3 Amerika. Bahrente Sugian. Bimbingan itu di Aceh itu selisih berapa ya, setengah jam apa 40 menit dari sini. Saya itu jam 7 sudah di kantornya, dia datang jam 8, jam 7 saya sudah siap ya. Pak, saya punya anak kecil, enggak punya pembantu, saya udah siapkan semua, istri saya sudah selesai, saya nunggu. Itu datang, oh kamu tunggu di luar dulu ya. Tunggu di luar, ya kita tunggu sampai jam 9 tidak dipanggil, jam 10 tidak dipanggil, sampai zuhur sholat saya, sampai asar nah, sampai jam 5 besok saja ya. Coba yes, begitu dok, gak ada bang, besok saja kesini lagi. Ya besok balik. Saya tidak berani nguji anak saya sekarang begini, pasti udah tidak karu-karuan itu. Ya. Balik saya, balik. Begitu balik dicoret semua. Coret semua. Proposal saya itu sekelas kita diuji oleh 9 dosen waktu itu. Tidak seperti di sini. Ujian proposalnya itu 9, dari forum dosen 9, dan itu semua teman maju satu-satu. Perasaan saya yang paling tidak ada kritikan punya saya, nilainya paling tinggi. Tapi begitu saya maju ke dia dicoret-coret, ganti. Coba, apa ndak gregeten? Dia bukan orang studi Islam, nyoret-nyoret tesis saya itu epistemologi ilmu laduni, dicoret-coret oleh seorang sosiolog yang mu'alaf. Coba, kira-kira kalau anak sekarang ingin tahu saya, ya udah popes, ya sudah saya buat lagi judul lain. Ya, begitu selesai dicoret-coret lagi, buat yang lain lagi, ya enaknya. Buat lagi yang lain lagi. Setelah selesai, balik yang pertama dulu. Coba, balik yang pertama dulu. Enak. Saya yakin kalau, wah salah sekali, jelas mundur. Mundur, balik yang pertama dulu, balik yang pertama. Terus dia bilang apa? Aku baca tulisanmu itu gak percaya. Ini bener tulisanmu apa tulisan orang? Makanya kamu tak coret-coret, saya pingin tahu logikamu yang sebenarnya. Tak buang, tak suruh buat lagi, saya nguji, memang kamu pinter bener apa enggak? Tak suruh buat lagi, ternyata kamu memang pinter katanya. Wes sekarang kamu boleh pakai semua peralatan saya di sini, kamu ngeprint di sini bebas. Loh coba, sampean bisa dapat kebaikan orang ini kalau enggak sabar. Terus dia kasih nilai saya, enggak tahu saya berapa 96 atau 98 lucu. Ya.
Dan itu kalau ngoreksi kata per kata, tidak cuma kalimat per kalimat, dibaca di depan saya satu kata, kenapa kamu pilih ini, kenapa ini begini, masya Allah, saya belum pernah dibimbing orang kayak gitu itu seumur hidup. Oke. Maka saya ketika kuliah S3 itu menurut saya kuliah tidur saya. S2 jauh lebih tidak karu-karuan itu. Nah, karu-karuan. Jadi memang ketahanan itu penting. Bagaimana kita, angkatan saya, angkatan Ustaz Asep ini, semuanya kita ini, angkatan-angkatan lama, itu kan tidak peduli, mau dokter, ya tetap 3A. Mau dokter, ya tetap kerja pertama itu tukang stempel, cetok, cetok gitu. Ya gak ada gajinya. Ya, cuma begitu. Saya didatangi waktu itu oleh Rektor Azumardi, ngomong, ini ada uangnya, nanti gini-gini. Idul Adha itu loh, cuma libur pas Idul Adha. Idul Adha pemasuk waktu itu. Suruh cetok, cetoknya stempel. Masya Allah ya. Jadi kesabaran itu penting ya. Kesabaran itu penting. Kekuatan batin itu penting. Kalau orang tidak pernah berlatih, tidak pernah zikiran, suruh sabar, dari mana sabar? Ya. Suruh tahan menghadapi rumitnya, beratnya kehidupan. Dengan apa? Wong batinmu lo tidak pernah dipanggang dengan kalimat thayyibah. Mau kuat dari mana? Badan suruh kuat olahraga, gak pernah, yang tidak mungkin. Ruhani suruh kuat tapi tidak pernah dipanggang dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak bisa. Maka saya paling berat ya, mikir orang yang keras kepala, orang yang akhlaknya masih buruk tapi males dikiran. Saya bingung kalau ketemu orang begitu itu. Ya apa ngerubah orang begini nih ya? Yus kecuali tak dongakno, mudah-mudahan Gusti Allah membenahi. Tapi menurut saya itu repot, repot. Ya. Tapi kalau orang itu masih mau dikiran, saya tenang. Apapun sifat buruk yang dia miliki, asal dia mau istiqomah, tinggal nunggu waktu. Okay? Nanti bersih-bersih sendiri, nanti baik-baik sendiri. Karena itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyuruh supaya kita senantiasa berzikir, jangan ribut minta-minta. Hai orang yang sibuk berzikir, wang kasaro qalbuhu liyajlih, dan hatinya pecah karena semata-mata karena mencari ridha Allah. Amma tardha bi'ata'ihi ayyakuna jalisan laka. Adakah kamu tidak ridha dengan pemberian Allah atas dirimu? Ayyakuna, sebenarnya ini atas orang yang ini ya. Ayyakuna jalisan laka, hendaklah kamu kamu dijadikan oleh Allah jalisan. Ayyakuna ingin ono sapa Allah itu jalisan. Apakah kamu tidak merasa marem dengan keberadaan Allah menjadi teman bercengkeramamu? Jalis. Sampean hadir di majelisnya orang alim saja itu kenangan seumur hidup. Saat dimana dulu pernah bersama Abu Yatim Yati itu manis sih. Saat dulu bersama Romo Yasrori setiap 27 malam sampai pagi hari dilanjutkan sampai zuhur baru pulang, itu manis ya. Manis. Saat dulu kita ke Mbah Siddiq ketemu itu tuh manis ya. Apalagi orang yang bisa merasakan bercengkrama dengan Allah ya, di dalam zikirnya ya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, apa kamu ndak ngerasa
mahram, dengan Allah memilih kamu sebagai teman dialognya, teman bercengkramanya. Qala Allah Ta'ala fi ba'di kalamihi. Allah telah berfirman di dalam sebagian firman-Nya, ana jalisun man dzakaroni. Ya, aku ini menjadi teman, teman dialog, teman bercengkrama, man dzakaroni, orang yang mengingatku. Ya. Hadis ini ada di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadis yang ke-1224, atau di kitabnya Imam Baihaqi di Syu'bul Iman, hadis yang ke-680 dan seterusnya, di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal pada hadis yang ke-360. Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, wa huwa min qawli Ka'bil Ahbar yansabuhu ila Musa alaihissalam ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala walakin ja'a Nabi Hurairah. Yang hadis di atas itu katanya dari Ka'bul Ahbar, dari Nabi Musa, dari Allah. Tapi kalau yang dari riwayat Abu Hurairah ani Nabi SAW qol, dari Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqulu ana ma'a abdi idha huwa dhakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Sunan Ibnu Majah, hadis yang ke-3792, di Musnad Ahmad hadis yang ke-10988. Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqulu bersabda, berfirman, Allah berfirman, ana ma'a abdi, aku bersama hambaku, idza huwa dzakaroni, pada saat dia berzikir mengingatku, wa taharrakat, dan bergerak bibirnya, bi, beserta aku, safatahu, kedua bibirnya, wa taharrakat, dan bergerak bi, bersama aku, safatahu. Orang itu menggerakkan, maksudnya, dan menggerakkan bersama aku, safatahu, kedua bibirnya. Ini jelas dzikir lisan. Kalau sudah bibirnya bergerak, bibirnya bergerak. Tapi tadi ada keharusan bi-nya, wa taharrakat bi, taharrokat, bergerak, safatahu, kedua bibir orang itu, bi, dengan aku, gitu ya. Jadi kalau orang itu zikirnya tidak hudur ma'allah, tidak kejadian jalis itu, gitu loh ya. Tidak semua orang yang zikir itu jalis, tidak semua orang-orang yang zikir itu jalis, ya. Tapi orang yang zikir yang seperti apa yang jalis? Yang itu taharrokat bi syafatahu, yang kalau lisannya bergerak itu disertai dengan hudurul qalbi ma'allah, dengan hadirnya hati kepada Allah. Imam Ghazali itu pesan, sama Abdul Qadir juga, jangan kamu zikir lesanmu membimbing hatimu, tapi zikirlah hatimu yang membimbing lesanmu. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya lisan bimbing hati dulu, karena hati kita sedang lalai, sehingga harus dituntun dengan kalimah di lisan. Nanti kalau sudah bisa, baru nanti hati yang akan bimbing lisan. Hati yang akan bimbing lisan. Kalau orang sudah biasa zikir dengan perasaan, dengan batin yang hidup, dengan merasakan kehadiran Allah di dalam setiap kalimat zikirnya, itu yang namanya jalis itu. Gusti Allah bakal bercengkrama dengan orang itu. Kita
mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa ya, dengan zikir itu. Ya gulam, sebentar, ini ada beberapa. An Imran Al-Qasir qala Musa ibnu Imran, dari Imran Al-Qasir itu ada tambahan catatan. Ayu Rabbi aina abghika, ay Rabbi aina abghika, wahai Tuhan, Tuhanku, bagaimana aku harus merindukanmu ya. Qala abghani 'indal munkasaratil qulubuhum, orang itu akan merindukan Allah itu. Rindukan aku, abghini 'inda munkasarati qulubuhum, indal munkasarati qulubuhum ya. Rindukan aku pada saat hancur apa hati mereka. Gusti Allah itu pantas dirindukan pada saat hati kita sedang merasakan hancur. Inni adnu minhum kulla yaumin ba'an, sesungguhnya aku mendekati orang-orang yang hatinya hancur karena Allah itu setiap harinya satu hasta, satu depa, ya 1 meter lah. Walaula dzalika lan hadamu, kalau bukan karena penjagaan Allah yang terus mendekati orang tersebut, hancur orang itu ya. Hati yang hancur itu akan menghancurkan semuanya. Tapi karena perlindungan Allah atas orang ini, penjagaan Allah atas orang itu, karena Allah terus mendekatkan diri, maka hancurnya batin itu terbayar oleh manisnya rasa batin bisa merasakan kehadiran Allah itu. Ya gulam, wahai anakku, tadzakuruka lahu biqurbi qalbika minhu. Tadzakuruka lahu, zikirmu kepada Allah, pengingatanmu kepada Allah, biqurbi qalbika minhu, dengan mendekatkan hatimu kepada Allah. Di dalam kitab Syekh Abdul Qadir yang lain, An-Nasaih, itu ada penjelasan begini. Qala asy-Syaikh Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ya, di kitab tersebut, lau abadtahu haqqa ibadatih wa aslahat qalbuka lahu laqawwaka wa araka mulkahu wa sultanahu wa qada'ahu wa qadrahu wa unsahu wa asrarahu wa ilmahu wa hikmahu zahiran wa batinan. Seandainya kamu beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah, seandainya kamu beribadah dengan semurni-murninya pengabdian kepada Allah, penghambaan kepada Allah, dengan setulus-tulusnya penghambaan kepada Allah, dan hatimu benar-benar bersih, benar-benar bagus di dalam ibadahmu, pasti kamu bakal dikuatkan oleh Allah, dan kamu bisa melihat kerajaan Allah, kesultanannya Allah, kekuasaannya Allah, qodoknya Allah, qadarnya Allah, kemesraannya Allah, rahasia-rahasianya Allah, ilmunya Allah, hikmahnya Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Wa tadkhulu ila baiti qurbihi,
Ini kalau mau dibaca ya, wa tadkhulu, dan kamu masuk ila baiti qurbihi, pada rumah kedekatan bersama Allah. Wa tasiru dhaifan lahu, maka kamu akan menjadi tamu bagi Allah. Zikirmu yang terus kamu ucapkan, yang mendekatkan hatimu kepada Allah. Zikirmu yang mengantarkan kamu masuk kepada rumah kedekatan dengan Allah. Tasiru dhaifan lahu wa tasiru dhaifan lahu, dan kamu bakal menjadi tamunya Allah. Ad-dhaifu yukram, maka tamu itu akan dimuliakan. La siyama dhaiful mulki, la siyama dhaiful maliki. La siyama dhaiful maliki, apalagi tamunya raja. Ya. Maksudnya Kanjeng Syekh itu, memang sampean akan bersusah-susah pikiran itu. Harus berani lelah, harus berani capek, harus berani nabrak malas. Ya. Untuk bisa sampai ke rumah kedekatan bersama Allah itu, untuk bisa masuk ke rumah dekat Allah itu. Tapi bayarannya akan sempurna apabila kita mampu masuk ke rumah kedekatan bersama Allah, karena pada saat itu panjenengan akan menjadi tamunya Allah. Tamunya raja aja istimewa, ya apalagi tamunya Allah. Rasanya saya udah zikiran terus tapi kok enggak jadi tamu-tamunya Allah. Mantaskan diri jadi tamunya Allah itu loh yang berat, ya. Kalau kita sudah punya ijazah thariqah, sudah ngerti aturan-aturan fikihnya, ibadah-ibadah sudah jalan semua, ya zikiran juga sudah selalu dilakukan. Kok rasanya belum besar yang kita dapatkan dari istiqomah zikir ini? Apa yang harus dibenahi? Ya. Pertama dicek niatnya dulu, ya. Belajar membersihkan niat dari selain Allah saat kita zikiran. Sudah tidak ada niat lain kecuali niat taqarrub, niat mendekatkan diri ke Allah. Soalnya mendekatkan diri itu pun oleh sebagian ulama dianggap bagian dari mencari pahala. Dirubah niatnya nyari ridhonya Allah saja. Ya, nyari ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi, jadi ya Allah engkau yang saya maksudkan, itu saja tujuannya. Ya, jangan nyari yang lain-lain sudah. Kemudian kalau itu sudah, tidak tersisa lagi kecuali adab. Sudah. Kalau sudah semuanya, panjenengan sekarang belajar zahir batin membaca la ilaha illallah itu dengan seadab-adabnya yang paling tinggi yang panjenengan mampu lakukan. Bacalah itu dengan keadaban yang tinggi, ya, baik zahir maupun batin. Kalau sudah begitu, ya tinggal menunggu sudah. Yang kuat sudah istiqomah sampai Allah benar-benar bukakan, ya, pintu-pintu hijab itu. Di dalam Sirrul Asrar, Kanjeng Syekh itu mengatakan bahwa hijabnya la ilaha illallah itu 1000. Ya. Jadi la ilaha illallah pun itu masih ada hijabnya. Allah angkat terus setiap jenengan zikiran. Tapi masalahnya mungkin hijab kita lebih banyak dari 1000, gitu ya. Tadi gak selesai-selesai. Ya, seringkali begitu selesai terus menghijab lagi kita. Menghijab lagi. Maka kalau tahu, maka zikirnya benar-benar harus pakai hati tadi.
Kalau sudah masuk ke rumah kedekatan bersama Allah, statusnya menjadi tamunya Allah. Wah, itu sudah istimewa, tamu raja aja istimewa ya. Ilama tatastaghila an hadzal maliki bil mulki. Sampai kapan kamu itu menyibukkan diri dengan kerajaannya Allah tapi lupa pada rajanya? Sampai kapan kamu sibuk ngurusin batu, sibuk ngurusin jabatan, sibuk ngurusin makanan, sibuk ngurusin semua barang-barang yang ada di dalam kerajaan Allah? Kok mau pikir bener? Kok tidak pernah mikir yang punya kerajaan? Sampai kapan kamu sibuk dengan segala perbendaharaan miliknya raja itu? Kok tidak mau mikir rajanya? Wal maliku angkori bin tufariqu mulkahu wa malikika angkori bin tahsulu fil akhirah. Wal maliku, sedangkan raja Allah maksudnya, angkori bin tufariqu mulkaka, dalam waktu yang dekat akan memisahkan kerajaan itu dari kamu. Wa malikaka angkori bin tahsuru fil akhirah, sedangkan rajamu dalam waktu dekat kamu akan hasil di akhiratnya. Maksudnya kalau orang itu benar-benar lillahi ta'ala, bakal wusul, bakal bisa menyaksikan keindahan Allah di akhirat. Wa taraka anna dunya lam takun, maka pada saat sudah balik ke akhirat kamu, dunia itu seolah-olah tidak pernah ada. Ya Allah ya. Jadi kata Kanjeng Syekh itu, kalau kita sudah pulang ke alam barzah ini, pulang ke akhirat itu, dunia itu kayak tidak pernah ada. Wal akhirah lam tazal, sedang akhirat itu tidak pernah berhenti ya, terus ada. Kan coba kalau jenengan ingat-ingat ya, dulu kita pernah sekolah, koyok tidak pernah ada zaman itu. Ya, sekolah SD, SMP, dulu kayaknya sudah, ya ada tapi sudah kayak tidak pernah ada. Ya. Wong umur itu tidak terasa kok. Ya. Saya sudah 53 tahun, ya, tiba-tiba sudah 53. Perasaan baru kemarin mandi-mandi hujan dengan teman-teman gitu ya, lari-lari gitu, cepet ya, kayak nggak ada. Umur itu apa, hari itu terasa berat kalau punya pekerjaan nggak selesai-selesai, itu baru berat. La tahrobu minni li faqri yadayya. La tahrobu, jangan kamu lari minni dari aku li faqri yadayya, karena kefakiran kedua tanganku, kata Syekh Abdul Qadir. Fa inna indi ghinaan ankum, karena sesungguhnya aku ini tidak butuh aku ini kaya, tidak butuh kalian semua, kata Syekh Abdul Qadir. Wa an ahli syarqi wal gharbi, dan aku juga tidak butuh kepada siapapun, baik di timur maupun di barat, ahli timur ahli barat. Innama uridukum lakum, sesungguhnya kalau aku membutuhkan kalian semata-mata untuk kalian. Ya. Kalau kita jadi guru, ngelihat murid kok gak masuk-masuk, sebenarnya bukan karena kepingin rame, bukan, ya cuma ndak tega. Wong orang sudah ditanam benih kok ndak pernah disirami, gitu ya.
Yai Asnawi itu awalnya disuruh megang jamaah Jakarta ini. Waktu mau beatan itu antara Yai Asnawi sama Yai Afandi itu lempar-lemparan. Kata Yai Afandi, monggo jenengan. Kata Yai Asnawi, boten. Yai mawon. Akhirnya terus Yai Afandi yang turun ke sini, ya, yang beat jenengan semuanya. Ketika pulang sama saya, Yai Asnawi itu cerita, ngene loh Mas, aku gak gelem beat orang Jakarta itu. Aku gak mau beat orang Jakarta itu bukan apa. Thariqah itu benih yang paling istimewa dalam kehidupan ini. Seandainya aku punya benih tanaman yang sangat mahal, aku tidak akan gegabah menanam benih itu. Takut aku menyia-nyiakan benih itu. Jangan-jangan begitu aku tanam ternyata sudah tanahnya tandus, tidak pernah disirami, tidak pernah dirabuk. Aku kasihan ngelihat tanaman model begitu itu. Ya. Jadi memang mursyid itu begitu ya. Perasaannya kalau lihat murid kok gak datang-datang itu galau, ya gelisah. Iki piye? Tanduran iki piye tanduran iki? Jadi kan kalau ngelihat sawah, pohonnya kurus-kurus itu ya, terus ndak ada airnya, itu rak bingung. Iki opo sih kok gak diurus ini? Itu kok ndak diurus iki sakit. Ya. Kasihan. Yaitu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir, aku menghendaki kalian itu kalian, bukan untuk diriku. Urusanku sudah selesai dengan diriku, dengan Allah, tidak ada urusan sama kalian, kata Syekh Abdul Qadir. Tapi muridnya nggak paham. Fi hibalikum aftal, di talimu sendiri, maksudnya di kehidupanmu sendiri, aftal aku akan putar, tak putar. Kadang Syekh Abdul Qadir ngambil uang dari orang kaya A untuk ngasih jamaah yang miskin B, itu loh. Itu sebenarnya untuk kepentinganmu sendiri, supaya kamu lebih tinggi derajatnya. Saya tadi bilang di mana katanya? Di MRPJ. Pada saat di ngaji semalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali kan pesen di antara ustadz-ustadz ini, kiai-kiai termasuk saya ya, dipeseni oleh Imam Ghazali apa? Kalau kita nolong orang jangan mengharapkan bayaran, ya, dan jangan mengharapkan setimpal bayaran itu dengan apa yang kita bantukan. Gitu. Kalau kita diberi jangan diterima, gitu, dan seterusnya. Itu ya bagus ya, bagus. Tapi tetap harus dilihat zamannya. Oke. Terus nanti sampean kritik, aku delok Pak Sodik lu mari ngaji dikasih uang saku diterima. Ya kan sampean enggak tahu kalau pondok ini gratis gitu loh. Terus gimana ngidupinya? Yang di Pasuruan juga gratis. Ya. Itu ada ustadz-ustadz. Ya. Semuanya banyak yang miskin. Itu loh ya. Kalau makan bayar nanti dulu, gitu loh ya. Sekolah ya sekolah, SPP ya gak bayar, terus gimana coba? Mosok dikeluarkan? Ya bukan pondok kalau dikeluarkan, ya, repot ya, repot. Ya wis, kiai itu muter, ya. Kata Kanjeng saya, tak puter untuk kebutuhan. Tapi saya ingat pesennya Tuan Guru Zaini ya. Kata beliau itu pesen gini, Tuan Guru IJ itu wali kelas tinggi. Beliau ngomong begini,
hartamu itu kalau disodakohkan pada orang yang sehat, itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau disodakohkan pada orang yang sakit, pahalanya 20 kali lipat. Kalau disodakohkan pada orang tua, 100 kali lipat. Kalau disodakohkan pada kiai yang amanah, yang bisa menyampaikan ke hadirat Allah, 200.000 kali lipat. Saya kadang-kadang begitu itu. Jadi terus kalau kiainya tidak mau nerima, bagaimana itu? Kan peluang murid untuk dapat kelipatan pahala 200 kali lipat tak dapat dia. Maka murid itu pinter kalau dia punya uang terus dititipkan ulama yang host, wah itu pinter dia. Itu berlipat-lipat itu ya. Tapi ini jangan diberitahukan kepada kiai-kiai abal-abal. Ini bisa jadi senjata soalnya untuk ngeruk uang rakyat, uang masyarakat dengan tipu-tipu. Tapi orang yang berani nipu di jalan Allah ya, sebelum nipu orang lain dia sudah ketipu sendiri, ya sudah habis sendiri di hadapan Allah. La tabtadi' wa tuhaddits fi dinillah ta'ala syai'an lam yakun. Jangan membuat kebid'ahan, jangan membuat hal baru di agama Allah Ta'ala dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada. Jangan membuat hal bid'ah ya, di dalam agama Allah. Tapi bid'ah artinya itu loh ya. Bid'ah itu adalah hal baru dalam agama yang tidak sesuai dengan Quran hadis, prinsip Quran hadis. Ya. Kalau bahasa Mbak Sidik di Nailul Aman itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa ditarik kepada usulus syar'iyah, ya, prinsip-prinsip dasar dari syariat. Itu bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai prinsip dasar dari Quran hadis, bid'ah. Hadisnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama ini, ma laisa minhu, yang bukan dari Rasulullah, artinya tidak bisa dikembalikan kepada ajaran Rasulullah, fahuwa raddun, tertolak. Yaitu bid'ah. Lah kok sekarang itu ada kelompok sebelah itu. Kalau definisikan bid'ah itu begini. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Iki sopo kayak definisi begini ini. Ini definisi bid'ah. Maksudnya mendefinisikan kayak begini itu bid'ah, dolalah. Definisi ini dolalah. Gitu loh. Bid'ah adalah yang tidak ada dalilnya. Lo definisi begini itu lo nyari dari mana kok bisa begini nih? Saya juga bingung. Kok bisa begini ini? Qur'annya mana, hadisnya mana? Kalau ulama mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak bisa dikembalikan kepada ajaran Rasulullah, jelas hadisnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kalau kemudian bid'ah tidak ada di zaman Rasulullah, mana dalilnya? Enggak ada, berarti bid'ah itu. Dalilmu tentang bid'ah itu bid'ah. Enggak bisa dipakai. Gitu loh ya. Enggak bisa dipakai. Dan dolalah itu, sesat itu. Soalnya kalau begini dalilnya rusak semua agama ini. Nanti semua sahabat itu ahli bid'ah kalau begitu. Finnar semua. Nah, terus pangeran gawe surga digawe sapa?
Kalau Abu Bakar aja tidak masuk, coba. Abu Bakar Rasulullah tidak pernah nyuruh buat ngumpulin dokumen Quran. Abu Bakar nyuruh, bid'ah itu. Sayyidina Utsman malah mengkodifikasikan bid'ah, Umar tambah lagi. Umar tambah lagi. Orang mestinya nyuri dipotong, oleh Umar nggak dipotong. Ya, ghanimah biasanya dibagi, oleh Umar dimasukkan Baitul Mal, nggak dibagi. Ya apa? Umar tambah banyak itu ijtihadnya yang seru-seru Umar itu. Ya. Rasulullah tidak pernah nyuruh sholat tarawih jamaah, suruh jamaah sama Umar. Jumlah rokaatnya dipakai 20 tarawih. Ya coba bid'ah semua itu. Kalau urusannya, wah sekarang gregetan saya kalau melihat di YouTube kelompok-kelompok sebelah. Tahlil tidak ada zaman Rasulullah. Oh dapurmu kayak lahir mas itu loh ya. Ya apa tah? Oh, tahlil itu la ilaha illallah. Iya enggak, tapi itu sebenarnya tahlil itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu dibuat jadi 7 hari, 2 hari. Saya ngelarang ini sopo. Itu loh ya. Dia enggak paham. Menghalalkan sesuatu yang haram itu haram. Mengharamkan sesuatu yang halal itu juga haram. Itu loh ya. Kalau sesuatu itu boleh kok dilarang, itu urusannya dengan Allah dan Rasulnya. Apa ketika dia mengatakan tahlil itu bid'ah haram? Itu kan kalau ternyata tahlil itu halal, dia yang mengharamkan barang halal. Itu kalau konsekuensi fikihnya kafir orang menghalalkan barang haram itu, mengharamkan barang halal itu serius urusannya. Ya. Makanya saya bilang definisi bid'ah yang mengatakan tidak ada zaman Rasul ini masalah serius. Bid'ah ini gitu. Definisi bid'ah yang mengatakan harus ada dalil itu bid'ah itu. Bid'ah itu biar berhenti orang yang nyari dalil itu. Sampai ngomong bid'ah harus ada dalil itu bid'ah. Tidak harus ada dalil, yang penting bersesuaian dengan prinsip Quran hadis, sudah masuk itu. Sudah masuk. Kalau bertentangan dengan prinsip Quran hadis, baru bid'ah, baru dolalah. Gitu loh, baru bid'ah, baru dolalah. Soalnya kalau kita kaku-kakuan, tidak ada zaman Rasul, bongkar Masjidil Haram. Zaman Rasul tidak ada tingkat-tingkat itu. Ayo, tawaf lantai 2. Ka'bahnya di bawah. Loh berarti tawaf angin itu yang dikitari. Oh, tawaf itu harus muter Ka'bah. Loh muter angin, muter awang-awang. Ya enggak boleh misalnya gitu. Kaku-kakuan ini. Saya pakai logika dohirinya mereka gitu loh ya. Ya dibongkar itu tidak sah. Sudah tingkat aja sudah tidak benar. Tawaf sudah tidak benar. Oh mau tidak bid'ah. Berarti paling banyak bid'ah ya di Masjidil Haram. Kalau begitu definisinya. Menara dari minaret itu tempat orang-orang Majusi menaruh api. Minaret kan dari kata-kata manar itu kan tempatnya api. Gitu loh ya. Loh terus sekarang jadi menara masjid. Malah banyak itu malah dibangun lagi yang baru. Oh tidak dirobohkan saja. Mina Qadim, Mina Jadid. Mina Jadid itu sama sekali bukan Mina zamannya Rasulullah. Tanah biasa itu. Yang Mina itu sudah dibatasi oleh bukit itu. Lo malah bukitnya diterowongi, dikasih haratul lisan. Sehingga kiai-kiai yang dari pondok salaf tetap tidak mau kalau ditaruh di Mina Jadid malam gerak dia. Tetap harus mabit di Mina. Gitu loh ya. Ya Allah. Enggak begitu cara berpikirnya itu. Gitu ya. Enggak begitu. Sesuatu yang sambung dengan induknya, maka dia dihukumi sama dengan induknya. Itu ulama modern. Bahwa Ka'bah itu tidak hanya fisik, ada ruhaninya. Ditarik sampai tembus langit 7 juga masih Ka'bah.
Sehingga mbok muter ini tetap muter Ka'bah. Iya wis. Iya kalau sampai cuma kalau sudah begitu tidak bisa jenengan mau nolak fikih, itu fikih sudah. Itu fikih sudah. Maka saya sepakat ulama yang mengatakan kalau orang kaku-kakuan tidak mau fikih, tidak bisa orang sholat benar, tidak bisa orang haji benar. Pasti karat karit, pasti tidak sah. Ya, tidak sah. Orang yang tidak mau pakai fikih secara ketat, ayo taruhan sama saya. Kita kritisi ibadahnya. Pasti rusak semua ibadahnya. Saya sering melihat orang yang sangat kaku urusan takbir sesuai dengan hadis Nabi. Takbirnya, iya wis. Meskipun dia pakai satu hadis lain dia tidak mau pakai. Tapi begitu bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, iya bandulan tangannya, bubar itu. Tidak sah sudah sholatnya. Gerak tidak cuma 3 kali, lebih dari 3 kali. Wah wis. Oh enggak. Wong baru bener takbirnya saja itu loh, kayak sing paling Rasulullah. Ndak gregetan dah. Gitu loh ya. Sementara ulama yang sudah menyusun ilmu sebegini presisinya, sudah mengkategori dengan begitu bagusnya, sampai di kategori ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini hal, ini mubah, ini haram, sampai di kategori ini ghairu muakkadah, sampai di kategori ini syarat sah, ini syarat wajib, ini rukun, ini batal, ini sunnah. Sampean kira mudah sampai kepada klasifikasi begini ini? Kalau ndak orang jenius mengistimbat dari Quran hadis sampai dibuat kategori, repot Pak, gitu loh. Sampean ngumpulin hadis yang berkaitan dengan rukun sholat, itu es blengker sampai sakmur urip belum tentu iso ketemu kalau nyari sendiri. Apa ndak merasa tertolong daripada sampean gitu ngaji fikih ae sing bener. Ya, sudah selesai di situ itu semuanya. Cuma begini nih nggak terjelaskan pada semua orang, akhirnya terus dianggap ngaji fikih kayak bukan Quran, bukan hadis. Yang penting ngaji Quran hadis sih gara-gara definisi nggak jelas tadi itu. Ya. Tapi begini harus tetap kita tegaskan lagi. Kenapa? Kadang-kadang kita itu loh yang ikut ulama yang benar, yang berfikih, yang bermadhab, yang ikut perspektifnya ahlu sunnah yang kokoh. Kadang-kadang goyang, ditanyai dalilnya mana? Iki dalil bener ndak ya Sabtuan iki ya. Iki ketoke rada-rada bid'ah ya Sabtuan. Terus kalau gitu kayaknya paling ndak kalau ndak bid'ah kayaknya ndak patek penting ya. Loh terus hati-hati ini. Ini bahaya, ini bisa ngerontokkan ibadah-ibadah itu. Ada lagi sekarang yang lagi viral-viral itu. Rasulullah tidak pernah berdoa setelah sholat. Goblokmu gitu lah. Wah gregetan saya orang-orang kayak begini ini. Kayak paling ngerti Rasulullah aja. Ya. Apa dia ndak baca ada sahabat Rasul yang miskin papa itu. Setiap sholat langsung pergi, dipanggil oleh Rasulullah. Kamu itu loh ndak punya hajat tak ke Allah. Kok langsung selesai sholat pulang. Lah kan berarti disuruh doa. Saya, Masya Allah. Mboknya jangan ceramah kalau belum utuh ngajinya itu loh. Mboknya dibaca dulu semuanya, dilihat. Wah bingung saya dengan orang begini. Nah begini kalau ceramah mantep. Sudah jenggotnya panjang, pakaiannya jubah surban terus-terusan, saya masih pakai jin-jin juga kadang-kadang. Ini aja karena sudah terlanjur di luar ya tak pakai daripada buru-buru. Masya Allah ya Allah. Wes ikut salafus soleh, ikut ahlu sunnah wal jamaah, sahabatul adham. Selamat sampean, selamat. Selamat. Nggak usah ikut yang aneh-aneh. Tapi kalau ada perkara baru yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah, itu sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang membuat perkara baru meskipun nggak ada dalilnya, meskipun tidak ada di zaman Rasulullah, tapi secara substansi itu sama dengan misinya Quran hadis, itu termasuk sunnah hasanah. Orangnya dapat pahala dan semua yang ikut kreativitas dia itu akan
memberikan deposito pahala pada beliau itu. Siapa yang menemukan tahlil ini? Tahlil itu secara dalil khususnya tidak ketemu malam Jumat tahlilan. Cari dalil hadis tidak ono. Iya, tetapi kan masih bisa dikasih payung dalil umum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Suruh zikir yang banyak. Hadis riwayat Imam Muslim juga ada di dalam kitab Hilyatul Auliya. Bahwa ada malaikat yang selalu muter-muter nyari orang yang sedang dalam lingkaran berzikir. Kalau ada mereka ikut zikir dan seterusnya. Kan ada. Kok kayak ada itu. Bingung saya kadang-kadang. Sekarang ini zaman di mana dalil yang soreh saja itu bisa dinafikan. Dan orang bisa tertarik. Tak delok-delok itu pengikuti yuk. Akeh, arek nom-noman ya banyak. Ki apa begini nih ya. Sementara anak-anak muda sekarang itu agak nggak betul suka dengan label-label yang sudah tradisional, yang sudah apa namanya, yang mapan. Pinginnya yang baru-baru. Kalau ngaji fikih biasa nggak tertarik. Nabi sholat menurut Rasul, keren. Kalau babus sholat nggak mau baca. Ittabi' syahidaini al-adilaini al-kitaba was sunnata fa innahuma yuwasilanika ila rabbika azza wa jalla. Ikutilah dua syahid yang adil, yakni Quran dan Sunnah, karena kedua-duanya akan menyampaikan kamu kepada Allah Ta'ala. Wa amma in kunta mubtadi'an, adapun kamu jika kamu tukang membuat bid'ah, fasyahidu ka'akluka, maka syahidmu, saksimu itu cuma akalmu, wahawaka dan hawamu, fala jarom, tidak bisa diragukan lagi, yusilanika ilan nar, akan menyampaikan kamu kepada neraka kalau begitu itu. Ini sepakat kalau bid'ah itu cuma main akal, main nafsu, tidak didasarkan kepada spirit Quran maupun hadis, prinsip Quran maupun hadis ya. Wa yulhiqanika bi Fir'aun wa Haman. Wa yulhiqanika, dan akal nafsu itu, kebid'ahan yang didasarkan pada akal nafsu, akan mempertemukan keduanya dengan kamu bi Fir'aun, dengan Fir'aun dan Haman. Haman itu pinter Pak, tapi materialis gitu ya. Fir'aun itu pinter tapi materialis. Ya, kalau sampean pinter cuma materialis, ya ujung-ujungnya ketemu Fir'aun sama ketemu Haman. Wa junudihima, dan ketemu dengan tentaranya Fir'aun dan Haman. La tahtajju bil qadari, jangan kamu mendebat takdir Allah. Fama yakbalu minka la buddalaka, apa yang ada di hadapanmu itu tidak bisa tidak akan terjadi kepada kamu. Minadukhuli ila daril ilmi, untuk masuk kepada pintu ilmu, wa ta'allumi, dan belajar, summal amal, kemudian kamu amal, wal ikhlas, dan kamu ikhlas bika kepada Allah, semata-mata karena Allah. Wala yaji'u say'un, dan tidak ada sesuatu, wala budda minka, dan tidak bisa tidak dari kamu. Ij'al, jadikanlah sa'yaka, perjalananmu menuju kepada Allah, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wal amali, dan amal. La taj'al, janganlah, la taj'alhu fi talabid dunya, janganlah kamu mencari ilmu itu hanya untuk nyari dunia. Angkoribin, dalam waktu dekat, yang kotiu, bakal putus apa sa'yuka, perjalananmu itu. Faj'al, maka jadikanlah sa'yuka, perjalananmu, fima, terhadap apa-apa yang fa'uka, yang bisa memberi manfaat kepada dirimu. Qama ilaihi, tegakkanlah untuk Allah.
bukan. Qoma ilaihi rajulun watawajada. Qoma berdiri, eksis, ilaihi kepada Allah sapa rajulun seseorang. Watawajada dan menemukan, saling ketemu. Waqala kemudian berkata, sampai dilihat lagi. Waqala berkata, maka muqaddimatun hadhil arush. Ini hinya bukan ke Allah. Koma berdiri maksudnya eksis ilaihi pada seseorang siapa rojulun watawajada dan saling bertemu. Waqala dan berkata rojul, maka muqaddimatun hadhil arush hatta kana laha al-buhtu. Apa sih pendahuluan dari pengantin sehingga dia bisa mendapatkan harta yang banyak? Qala faqala maka dijawab limahabbatihi minasyab, karena kecintaannya pada sang pemuda itu qabla zafaf, sebelum terjadinya pernikahan. Okay. Jadi kalau orang itu benar-benar serius mengikuti Quran Sunnah, maka dia akan sampai kepada Allah. Kalau dia mengamalkan, mencari ilmu semata-mata karena Allah, dia amalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan, tidak bisa tidak, maka perjalanannya itu perjalanan yang sangat baik menuju ke hadirat Allah. Terus Abdul Qadir pesan jangan sampai menjadikan dunia sebagai alasan di dalam pencarian ibadahnya, cari ilmunya, karena semuanya akan putus, perjalanan itu akan putus. Nah, ini gak tahu tiba-tiba ada qoma ilaihi rajulun watawajada. Ini ngadepnya ya. Mungkin ini ya. Ini memang susahnya baca kitab kalau di dalam paragraf yang sama, tapi sebenarnya ini harusnya paragraf beda kalau begini ya. Qoma ilaihi berdiri seseorang ilaihi kepada Syekh Abdul Qadir. Ya, qoma berdiri ilaihi rajulun. Ya mungkin ke Syekh Abdul Qadir ini ya. Kemudian mereka menanyakan kepada Syekh Abdul Qadir, maka muqaddimatu hadhil arush hatta kana laha al-bukhtu. Apa permulaan dari pengantin ini sehingga dia mendapatkan harta yang banyak? Maksudnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga mendapat kemuliaan yang banyak. Kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Qadir limahabbatihi minasyab, karena kecintaannya kepada sang pemuda itu sebelum terjadi pernikahan. Ya gulam, wahai anakku, ta'arrad wa tawassal ila ridal haqqi azza wa jalla. Ya, berpalinglah kamu dari selain Allah. Tapi kalau ta'arrud itu bisa diartikan memasrahkan juga ya. Dan sampaikanlah kamu kepada Allah, sampaikanlah dirimu kepada ridhonya Allah. Okay. Oh, tadi ada angka di belakang. Ta'arrad, berpalinglah kamu dari dirimu, wa tawassal, dan sampaikanlah dirimu ila ridhal haqqi azza wa jalla, sampai kepada Allah azza wa jalla. Ta'arrad wa tawassal ila ridhal haqqi azza wa jalla, angka. Berpalinglah dari dirimu dan sampaikanlah dirimu itu kepada Allah Ta'ala. Fa'innahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala idza radiya, ketika ridha siapa Allah angka atas dirimu, ahabbaka, Allah akan mencintaimu. Nahi, buang. Nahi, buang. Ini disyarah oleh nahi itu ya azalah, buang. Buang ghammar rizqi min qalbika, buang kegundahan bab rizki dari hatimu. Waqad ja'aka rizq, waqad ja'aka
ar-rizqu minallahi ta'ala, maka rizki akan datang dari Allah untuk kamu, min ghairi ta'bin, tanpa payah, mingka, dari dirimu, wala anain, juga tanpa kesulitan. Nahi, ya, buang, al-humuma, kegundahanmu, min qalbika, dari hatimu, waja'alha, jadikanlah kegundahan itu, wahidan, jadi satu, wa huwa lil haqqi, dia itu untuk Allah saja azza wa jalla. Fa idza fa'alta, apabila kamu bisa mengumpulkan semua kesusahanmu hanya diaturkan kepada Allah, dzalika, yang demikian, kafaka, akan cukup bagi kamu, al-humuma kullaha, umum semuanya itu akan cukup, ya, akan dicukupi, maksudnya kafaka al-humuma kullaha, Allah bakal nyukupi semua kegundahanmu semuanya. Nah, ya. Apabila kamu bisa mengumpulkan semua kesusahanmu menjadi satu dan diaturkan ke hadirat Allah, maka Allah bakal nyukupi semua kebingunganmu semuanya. Hammuka ma ahammaka, maka saat itu kegundahanmu, harapanmu itu adalah apa-apa yang Allah harapkan untuk kamu. Ingka nahammuka ad-dunya, jika harapanmu adalah dunia, fa anta ma'aha, maka kamu bersama dunia. Wa ingka nahammuka al-akhirah, kalau harapanmu itu, cita-citamu, kesenanganmu adalah akhirat, fa anta ma'aha, maka kamu akan bersama akhirat. Wa ingka nahammuka al-khalqa, apabila bayanganmu, pikiranmu, kegundahanmu, cita-citamu itu cuma makhluk, fa anta ma'ahum, maka kamu bersama makhluk. Wa in kana hammukal haqqah, apabila hasrat, keinginan, harapan, kegundahanmu adalah Allah azza wa jalla, fa anta ma'ahu dunya wa akhiratan, maka kamu bakal bersama Allah dunia akhirat. Ya, saya kira ini akhir dari majelis yang ke-47. Insyaallah kita lanjutkan pada ngaji berikutnya di majelis yang ke-48. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang manfaat apa yang kita kaji hari ini. Wa akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.